Penderitaan, luka mendalam, dan ketraumaan telah merubah hidup wanita yang awalnya ceria kini menjadi sangat dingin. Ya, dia kehilangan ayahnya yang merupakan seorang gangster dalam perang besar perebutan wilayah. Kehidupannya selalu dihantui sosok ayahnya yang membuatnya selalu berambisi untuk balas dendam kepada bos mafia yang telah membunuh ayahnya itu. Semua rasa pedih tadi telah membuatnya menjadi kuat. Dia sangat lihai dalam perbakuhan taman. Dan bahkan yang membuat kita sangat terkejut adalah ia mampu menaklukkan 2 sekolah SMA sekaligus. Dan itu adalah awal bagi dirinya untuk membuat kekuatan demi ambisi balas dendam. Di sisi lain, si bos mafia mengetahui semua itu dan ia berencana akan segera membunuh anak ini. Tapi ia tidak tahu kalau 2 SMA rival kini telah bersatu untuk melindunginya. Perang besar antara kelompok mafia versus SMA pun kian terjadi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, siapkan dulu kopainya dan inilah Bonnie 2024 cuy. Let's go. Wan, lu masuk sekarang. Ayo, ini kesempatan. Di malam yang gelap dan sangat mencekam ini, tepatnya di kota Surabaya, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang bapak-bapak bernama Syam. Saat itu ia terlihat sedang dalam keadaan panik dan segera menyuruh istri dan anaknya untuk berkemas barang dan pergi dari rumah ini. Rupanya Syam adalah seorang bos preman yang menjaga wilayah ini. Ia mengkhawatirkan keadaan anak dan istrinya ketika seorang mafia bernama Paul sedang dalam perjalanan menuju ke wilayahnya untuk merebut wilayahnya itu yang sudah pasti perang akan terjadi. Ya, dia tidak pergi bersama istrinya lantaran ia harus memimpin para pasukannya untuk berperang dengan Paul yang ingin merebut wilayahnya. Sebelum pergi, Syam menasehati istrinya untuk tetap menjadi kuat dan mampu bertahan jika dirinya tidak ada. Tidak lupa ia juga menasehati anaknya yang bernama Bonnie untuk menjadi sang petarung dan kuat agar bisa bertahan hidup di kehidupan yang keras dan panah ini. Kehormatan nomor 1. Tepat setelah anak dan istrinya pergi, Paul beserta pasukannya pun datang dan bersiap untuk menyerang mereka. Hingga akhirnya tawuran kedua kelompok Syam dan Paul pun bertempur. Di dalam tawuran ini tidak sedikit darah bercucuran di mana-mana dan banyak sekali pasukan di kedua kelompok yang tewas. Bahkan perang menjadi lebih menegangkan saat mereka sudah tidak ragu untuk saling membunuh lawannya. Hingga saat di tengah tawuran, Syam pun harus terkena tusukan di bagian pinggangnya oleh Paul. Namun ia berusaha untuk tetap bangkit agar bisa bertahan dari Paul yang ingin menusuknya. Tetapi sayang, seribu sayang, hujan pun seketika turun saat Syam harus tewas akibat tusukan itu. Dan film Bonnie 2024 pun dimulai. Beberapa tahun pun berlalu, kita pun akan diperlihatkan dengan Bonnie dan ibunya yang kini sudah tinggal di Jakarta. Kematian Syam dalam tragedi perang tadi telah memberikan luka mendalam bagi anak dan istrinya. Kehidupan mereka berdua telah benar-benar berubah total, lantaran kini istrinya Syam yang bernama Gina selalu mabuk demi melupakan kematian salakinya itu. Sedangkan Bonnie sendiri menjadi seorang pendiam dan menyendiri karena selalu teringat dengan momen bahagia saat ayahnya masih ada. Walaupun memiliki sifat pendiam, namun Bonnie sangatlah brutal dan tak segan-segan menghajar siapapun yang berani mengganggunya. Hal itu dibuktikan saat ia dikabarkan telah dikeluarkan lagi dari sekolahnya karena telah menghajar anak SMA yang mencoba mengganggunya. Ketika pulang ke rumah, Bonnie dinasehati oleh ibunya untuk jangan membuat masalah lagi di sekolah barunya nanti. Mendengar hal itu, Bonnie pun malah bersedih saat melihat keadaan ibunya yang sedang mabuk lagi. Keesokan harinya pun tiba, terlihat Bonnie yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah barunya. Sebelum pergi, ia pun menyempatkan waktunya dulu untuk beres-beres rumah yang acak-acakan. Dan singkatnya, sampailah ia di sekolah barunya. Lalu Bu Guru pun menyuruh Bonnie untuk memperkenalkan dirinya. Akan tetapi bukannya melakukan perkenalan, ia justru malah berkata kalau dirinya tidak percaya dengan cinta. Dan tak apa maksud dari perkataannya itu. Yang jelas omongannya barusan telah membuat seorang siswa bernama Gaga tertarik kepadanya.
Gaga ini adalah seorang siswa populer sekaligus ia juga ketua atau gegedug di SMA ini. Dan saya nggak percaya cinta. Saya Gaga Tirta. Jam pelajaran pertama pun dimulai, guru mulai mengajar dengan membacakan sebuah puisi menyentuh tentang kehidupan. Lalu bu guru pun menanyakan kepada murid siapakah yang tahu penulis dari karya yang barusan ia bacakan. Dan sontak saja Boni pun langsung berdiri untuk menjawabnya. Ia bisa tahu karena dirinya yang sangat menyukai sebuah karya puisi. Perempuan tua itu senantiasa bernama. Seorang penyair asal Sumba. 3 patah kata purba. Di jam istirahat, Gaga pun mendekati Boni yang sedang makan di kantin untuk memperkenalkan dirinya. Akan tetapi Boni yang memiliki sifat dingin justru malah menceramahi Gaga untuk tidak mendekatinya. Jika tidak, ia tidak akan segan mengajarnya. Tapi entah mengapa ucapannya barusan justru malah membuat Gaga lebih tertarik lagi dengan kehidupannya Boni. Ketika jam pulang tiba, sekolah ini pun sangat-sangat dikejutkan dengan datangnya segerombol siswa sekolah sebelah yang ingin menyerangnya. Tentu saja Gaga dan kawan-kawan pun mencoba menahannya. Dalam tawuran itu mereka tidak sengaja melemparkan sebuah batu yang hampir saja mengenai Boni. Lalu Boni yang tidak terima langsung menghampiri para murid SMA sebelah untuk menghajarnya. Mereka semua yang melihatnya pun langsung terdiam kaget melihat kemampuan Boni yang mampu membantai setengah dari mereka. Lalu Boni membuka sabuk peninggalan ayahnya untuk dijadikan senjata dalam menghabisi mereka. Dan pada akhirnya tawuran pun terjadi. Di dalam tawuran itu, sang ketua dari sekolah musuh yang bernama Maco sangat tertarik sekali dengan ilmu baku hantamnya Boni. Hingga saat ia akan menghampirinya, muncullah Gaga yang ingin mengajaknya duel ketua versus ketua. Namun saat mereka akan berduel, tiba-tiba saja terdengar sirine kepolisian yang sedang menuju ke sekolah itu. Namun bukannya kabur, bodohnya Boni malah terdiam bersama Maco yang membuat hanya mereka berdua saja yang ditangkap polisi dan dibawa ke kantor. Ketika di kantor, ibu Boni meminta maaf kepada polisi itu atas kelakuan anaknya yang telah melakukan tawuran. Ia berjanji akan mendidik anaknya agar tidak melakukan hal itu lagi. Untung saja Pak Polisi pun percaya dan langsung melepaskan Boni. Ketika di luar, Boni pun baru tersadar kalau sabuk miliknya telah hilang dalam tawuran tadi. Ia pun panik dan ingin mencarinya lantaran sabuk itu adalah simbol kekuatan yang diberikan oleh ayahnya untuk menjadi kuat seperti sekarang. Rupanya tanpa ia tahu kalau sabuknya itu ada pada Gaga. Ia mengambilnya saat terjatuh dalam tawuran tadi. Di waktu yang sama, Maco juga telah dibebaskan oleh polisi juga karena telah ditebus oleh asisten ayahnya. Sesudah dikeluarkan, ia justru malah ingin pergi ke sekolahnya Boni untuk menemuinya. Lantaran ia yang sangat penasaran sekali dengan Boni yang sangat lihai dalam baku tumbuk. Lalu scene berganti kepada ibu Boni yang setiap malamnya selalu ke bar untuk mabuk dan berjudai. Ya, semua kehidupan gelap ini semata-mata ia lakukan hanya untuk melupakan luka mendalam atas kematian salakinya itu. Hingga tidak lama dari itu, kita pun benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui kalau pemilik bar ini ternyata Paul, bos mafia yang telah membunuh ayahnya Boni. Kini ia telah benar-benar menjadi seorang pengusaha tunggal dan membesarkan bisnisnya di mana-mana semenjak Syam telah tewas di tangannya. Di keesokan harinya seperti biasa, Boni pergi ke sekolah untuk belajar dan tawuran. Namun saat sampai di belakang sekolah, ia pun tidak sengaja melihat murid-murid sekelasnya yang sedang memalak dan bahkan ingin memperkaos siswi. Melihat hal itu, Boni pun langsung mengajar mereka tanpa ampun. Kita sekolah di sini, ada kita cari gara-gara. Dan akibatnya ia pun beserta siswa tadi malah dipanggil ke ruang BK untuk dihukum.
Lalu Bonnie yang tidak terima mencoba membela diri kalau dirinya hanya ingin menyelamatkan teman sekelasnya yang akan diperkaos oleh murid-murid berandal ini. Tetapi tololnya si wanita tadi yang takut justru malah berkata kalau tadi hanyalah bercandaan saja, yang membuat kepala sekolah menuduh Bonnie telah menghajar mereka tanpa sebab. Lalu Pak Kepala Sekolah pun menelpon masing-masing orang tua mereka untuk datang ke sekolah. Sambil menunggu ibunya datang, Bonnie pun meminta izin pergi ke toilet, yang padahal sebenarnya ia ingin kabur dari sekolah ini. Namun sayangnya ia kebingungan untuk keluar lantaran gerbang di sekolah itu yang ditutup. Di tengah kebingungannya itu, Gaga pun datang dan akan memberitahukan tempat satu-satunya untuk kabur dari sekolah itu. Mereka berdua pun lalu naik ke atap sekolah dan meloncat untuk keluar. Ayo bro. Ketika sudah di luar, Gaga mengajak Bonnie untuk pergi bersamanya. Namun Bonnie yang cuek menolaknya. Lalu Gaga pun mengeluarkan sabuk milik Bonnie yang telah terjatuh kemarin. Dan ia akan mengembalikannya asalkan Bonnie mau masuk ke dalam mobilnya. Sedangkan di dalam sekolah, ibu Bonnie bersama Om Frankie sudah datang untuk menyelesaikan kasus ini. Frankie adalah sahabat setianya ayah Bonnie dan selama ini ialah orang yang akan selalu membantu dan menjaga Bonnie atas janjinya kepada ayah Bonnie. Dalam penyelesaiannya itu, para orang tua murid menuntut Bonnie untuk dikeluarkan dari sekolah. Jika tidak, mereka akan melaporkannya ke pemerintahan dan meminta ganti rugi jika pihak sekolah masih kekeh tidak mau mengeluarkan Bonnie dari sekolah itu. Sampai akhirnya mau tidak mau kepala sekolah pun memutuskan akan mengeluarkan Bonnie dari sekolah. Saya akan tanggung semua biaya rumah sakit anak-anak kalian. Sekolah ini bakal saya tutup 10 miliar. Tapi saya minta penyelidikan menyeluruh. Bonnie harus dikeluarkan dari sekolah ini. Di waktu yang sama, Bonnie pun membawa Gaga ke tempat bar milik Om Frankie. Di sana ia pun meminta Gaga untuk segera mengembalikan sabuk miliknya. Sebelum dikembalikan, Gaga pun penasaran dan mencoba bertanya mengapa Bonnie sangat ingin sekali sabuk ini dikembalikan. Lalu Bonnie pun menjawab bahwa sabuk itu milik ayahnya dan diberikan kepadanya sebagai simbol kekuatan untuk menjadi kuat dan bertahan dalam dunia yang kejam ini. Ini gesper peninggalan bokap gue. Nama gue Bonnie. Ini obat kangen gue, tau gak? Tidak lama dari itu, datanglah Om Frankie ke sana yang ingin memberitahukan kalau Bonnie telah dikeluarkan dari sekolahnya lagi. Kemudian Frankie pun mencoba menasehati Bonnie untuk mulai merubah hidupnya, untuk berhenti menghajar orang agar tidak mengecewakan ibunya lagi. Akan tetapi bukannya mikir, Bonnie justru malah nembal dengan berkata kalau ibunya itu tidak pernah memperdulikannya. Om Frankie sangat sedih sekali melihat perubahan hidup keluarganya Syam. Padahal saat dulu Bonnie dan ibunya sangat ceria sekali dalam hidupnya. Namun semua keceriaan itu harus benar-benar hilang saat ia memberitahukan kalau Syam tewas dalam perang melawan Paul. Saat mendengar kabar itu, ibu Bonnie benar-benar depresi dan ingin membunuh Paul untuk balas dendam. Ia sudah tidak memperdulikan hidupnya karena yang terpenting menurutnya adalah balas dendam. Akan tetapi Frankie menahannya dan mencoba menenangkannya. Frankie berkata untuk tetap melanjutkan hidup demi Bonnie yang masih kecil. Kinan, tenang Kinan. Biar kita saja yang menyimpan dendam itu. Harus lo bisa melihat gue dengan jelas. Niat gue ngebunuh. Jangan pernah ikut. Balik lagi ke masa sekarang lagi, Frankie menghampiri Bonnie yang tengah bersedih karena merindukan sosok ayahnya. Lalu Frankie yang melihat itu bercerita akan masa lalu tentang ayahnya Bonnie. Frankie bercerita kalau ayahnya Bonnie itu adalah seorang pedagang lukisan yang sangat ditakuti karena sangat lihai dalam bertarung. Namun ia hanya memiliki satu kelemahan dalam hidupnya, yaitu kebaikan. Ya, ayah Bonnie itu tidak pernah tega untuk membuat musuhnya tepar atau bahkan membunuhnya, walaupun sudah hampir mengancam nyawanya sendiri. Tidak hanya itu, Frankie juga bercerita awal mula mengapa dirinya bisa berteman dan setia kepada ayahnya Bonnie. Ternyata saat dulu Frankie ini adalah seorang preman kejam yang selalu memalak para pedagang-pedagang yang berjualan di wilayahnya. Suatu ketika kebetulan ayahnya Bonnie membuka lapak dagangan di wilayahnya Frankie. Namun hanya ayah Bonnie saja yang berani melawan Frankie untuk tidak memberikan uang iuran palakan. Maka dari itu ayah Bonnie juga membantai Frankie beserta anak buahnya sendirian. Dan akibat perkelahian itulah Frankie pun sangat marah dan putus asa karena telah ditinggalkan oleh seluruh anak buahnya yang takut untuk berhadapan dengan ayah Bonnie. Hingga suatu ketika datanglah seorang bos mafia, yaitu si Paul yang ingin merebut wilayahnya Frankie.
Akan tetapi untungnya ayah Bonnie datang untuk menyelamatkan Frankie yang sedang dikeroyok. Dan akibat kejadian itulah Frankie sangat-sangat berhutang budi kepada ayahnya Bonnie. Bahkan ia juga bersumpah akan selalu setia kepadanya. Sedangkan ayah Bonnie sendiri tahu kalau Paul cepat atau lambat pasti akan datang menyerang mereka lagi. Maka dari itu ia pun memerintahkan Frankie untuk selalu waspada agar bisa mempertahankan wilayahnya. Itu semua cerita dari masa lalu pertemuan Frankie dengan ayahnya Bonnie. Kemudian Bonnie yang mendengar cerita itu pun mengucapkan terima kasih kepada Frankie yang telah berteman dengan ayahnya. Berhutang hidup sama papa. Lalu malam pun poek saat di perjalanan pulang ke rumah, Bonnie tidak sengaja melihat ada seorang cewek yang akan diperkaos oleh para berandalan. Melihat hal itu ia pun membantai mereka untuk menyelamatkan wanita itu. Di waktu yang sama, ibu Bonnie sedang berada di bar untuk mabuk dan berjudi lagi. Di sana ibu Bonnie pun sudah merasakan mabuk parah yang membuatnya pingsan. Dan saat terbangun, ia pun kaget saat dirinya sudah berada di kamar dan akan diperkaos oleh rekan berjudainya tadi. Lantas ia pun langsung mengajar si pria itu dengan sangat brutalnya. Saat sampai di rumah, bukannya molor, ibu Bonnie justru malah kembali minum amer lagi saat teringat Syam. Tidak lama dari itu datanglah Bonnie yang baru saja sampai ke rumah juga. Lalu ibu Bonnie pun menghampirinya untuk memarahinya karena keluyuran malam. Mendengar hal itu, Bonnie pun malah menjawab balik kalau ibu sendiri malah lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga mereka berdua malah debat. Mau sekolah di mana lagi kamu, Bonnie? Ma, berat buat mama untuk kehilangan papa. Mama kira dengan ngelakuin yang mama bilang tadi itu cukup untuk Bonnie. Mama lupa ada Bonnie. Di dalam debat itu ibu Bonnie marah dan langsung menamparnya, yang membuat Bonnie merasa sakit hati dan langsung kabur ke rumahnya Om Frankie untuk menenangkan diri. Sesampainya di sana, Bonnie pun melampiaskan kesedihannya dengan memukul samsak tinju. Sedangkan Frankie sendiri sedang menelpon ibunya Bonnie untuk mengabarinya kalau Bonnie sedang ada di rumahnya. Frankie meminta untuk membiarkan Bonnie melepaskan kesedihannya di sini dulu sebelum pulang ke rumahnya. Dan setelah itu Frankie pun menghampiri Bonnie untuk mengajaknya berlatih bela diri. Frankie pun sangat kagum akan kemajuannya Bonnie yang mampu menjatuhkannya. Dan setelah latihan, Frankie pun menenangkan Bonnie dengan berjanji kalau besok ia akan mengantarkan Bonnie ke sekolah barunya. Lalu scene berganti kepada bos Paul yang kini sedang merasakan senang lantaran bisnis gelapnya yang berjalan mulus. Tidak hanya itu, Paul juga selalu menjalankan bisnis perdagangan organ anak kecil. Ia selalu memerintahkan para anak buahnya untuk menculik para anak kecil untuk diambil organ tubuhnya. Namun semua kesenangannya pun harus memudar saat salah satu anak buahnya memberitahukan kalau istri Syam dan anaknya ada di Jakarta. Bahkan pengikut setia Syam yaitu Frankie juga telah menetap di kota ini untuk terus melindungi keluarganya Syam. Lokasinya udah pasti. Sorry bos. Di keesokan harinya Bonnie pun akhirnya masuk ke sekolah barunya. Tapi yang membuat kita terkejut adalah kalau sekolah ini merupakan sekolahnya si Maco juga. Musuh rival abadinya sekolah Gaga. Tentu saja Maco pun sangat terkejut saat mengetahui kalau murid baru di sekolahnya itu adalah Bonnie. Lantas ia pun langsung membawa Bonnie ke sebuah kelas untuk diadukan dengan panglima tempurnya. Kita sebut saja namanya Siti. Di dalam tradisi sekolah yang dia buat, kalau murid baru diwajibkan untuk berkelahi dulu untuk ditentukan apakah ia layak atau tidak bertahan di sekolah itu. Tidak ada pilihan lain, Bonnie pun terpaksa duel melawan si Siti. Di awal pertarungan, Bonnie sempat kewalahan dan mengalami serangan keras yang membuat hidungnya berdarah. Dan karena serangan itulah Bonnie pun marah dan menyerang balik Siti hingga pada akhirnya Siti pun KO.
Lalu Bonnie pun menghampiri Macho untuk berkata dengan lantang bahwa sekuat apapun Macho, ia tidak akan pernah takut dengan dirinya. Jangan anggap semua orang sama kayak lo. Gue gak takut sama lo. Rupanya perkelahian antara Bonnie melawan Siti tadi telah direkam dan disebar ke sekolahnya Gaga. Maka dari itu Gaga yang melihatnya pun merasa tidak terima dan menganggap kalau Bonnie sedang dalam bahaya. Di hari itu juga ia pun langsung pergi sendirian ke SMA Macho untuk menyelamatkan Bonnie. Tapi baru saja sampai gerbang, ia langsung dihadang oleh Macho beserta anak buahnya. Layaknya kucing dan anjing, Gaga dan Macho pun langsung berduel di hadapan sekolah. Namanya juga sama-sama ketua, sudah pasti level kekuatan mereka berdua di atas level dan imbang cuy. Mereka berdua pun saling menghajar dan menendang untuk menumbangkan lawannya. Tapi di tengah pertarungan tiba-tiba Bonnie malah datang untuk menghentikan baku hantam ini. Dengan paksa ia pun menyeret Macho dan Gaga untuk masuk ke dalam mobil. Rupanya Bonnie membawa mereka berdua ke sebuah pemakaman umum. Di sana Bonnie pun berkata bahwa mereka berdua akan segera mati jika masih seperti ini. Lantas keluarlah ceramah no jutsu yang lumayan panjang. Mau tahu gue siapa sih yang paling jago di antara kalian? Kalian berdua ada yang mati, gue kuburin di sini sekarang juga. Iya kan? Ngapain sih tawuran? Gue tuh mau kalian jabat tangan. Persahabatan. Mereka berdua pun termenung mendengar nasihatnya Bonnie barusan, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk berdamai dan tidak ada kelahi lagi antar sekolahnya. Perdamaian itu harus ditegakkan. Salaman jangan bang muka anjing. Ini muka gua. Sepulang sekolah, Bonnie pun pergi ke bar Om Franky untuk membantunya beres-beres. Tidak lama dari itu datanglah ibunya yang ingin menjemputnya untuk pulang. Namun karena Bonnie yang masih kecewa, ia tidak memperdulikannya, yang membuat si ibu sedih dan langsung memeluknya untuk meminta maaf. Ibunya mengaku bersalah telah melupakan Bonnie hanya karena selalu memikirkan almarhum ayahnya. Tapi kini ia berjanji akan mulai memperhatikan Bonnie dan meninggalkan kebiasaan hidupnya yang buruk. Mendengar hal itu, Bonnie pun langsung tersentuh dan ia pun ikut menangis juga sambil meminta maaf. Sampai akhirnya Bonnie pun mau untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang ibu pun mengobati luka lebam di wajahnya Bonnie. Lalu ia pun kembali menasehati Bonnie untuk berhenti gelut karena dirinya yang sangat takut akan keselamatan Bonnie. Namun Bonnie menjawabnya kalau ia berkelahi karena ada sebab. Ia tidak ingin harga dirinya diinjak-injak oleh murid yang satu sekolah dengannya. Untungnya si ibu pun memahaminya dan ia pun bercerita tentang bagaimana dirinya bisa bertemu dengan ayahnya Bonnie. Yang dimana ketika dulu ia juga hanyalah manusia kesepian yang tidak tahu arah tujuan hidupnya. Hingga Tuhan mempertemukan ibu dengan ayahnya Bonnie. Selama ini Syam selalu mengajarkannya bela diri untuk kuat dan bertahan dalam dunia yang panah ini. Segitu aja dah panjang cuy. Di malam harinya Paul mengumpulkan pasukan intinya untuk membunuh Franky, Bonnie, dan ibunya. Lalu Paul and the gang pun pergi ke barnya Franky untuk menyapanya dulu sebelum membunuhnya. Dalam sapaannya itu, Paul mengingatkan kembali akan kematian Syam yang tewas di tangannya. Dan kini tinggal gilirannya Franky yang akan bernasib sama seperti Syam yang mati di tangannya. Setelah sahabatnya mati, sekarang cuma jadi kucing dapur. Bangsat! Bangsat itu dunia kita, Frank! Sontak saja Franky pun emosi dan langsung menyerang mereka. Dan terjadilah baku hantam solo versus squad. Dalam baku hantam itu Franky sangat-sangat kewalahan menghadapinya. Tapi untungnya tiba-tiba saja datang Bonnie untuk membantu omnya itu. Lalu Bonnie yang cukup lihai mampu membuat lawannya kewalahan. Begitupun dengan Franky yang kembali bangkit untuk melanjutkan perang itu. Namun sial sekali mereka berdua lengah dan mampu ditumbangkan oleh anak buahnya Paul. Di saat Bonnie tengah didengkek, Paul menghampiri untuk memberitahukan semua tentang ayahnya Bonnie kalau dialah orang yang telah membunuhnya. Dan sekarang giliran Bonnie yang akan menyusul ke tempat ayahnya alias Mokad.
Kemudian Paul mengeluarkan pisaunya untuk dipakai mengeksekusi Bonnie. Namun Om Frankie menyuruh Bonnie untuk segera pergi menyelamatkan ibunya yang kemungkinan sedang dalam bahaya juga. Dan benar saja, ibunya Bonnie sedang didatangi oleh segerombol anak buahnya Paul yang ingin membunuhnya. Namun karena ibunya Bonnie yang jago baku hantam juga, ia pun mampu mengalahkan 5 anak buahnya Paul. Dan kini yang tersisa hanya tinggal si pria ini yang sudah pasti lumayan kuat. Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung baku hantam. Aku senang semua ini tak. Dan benar saja, tidak perlu waktu lama si pria itu pun menumbangkan dan mengalahkan ibunya Bonnie. Di waktu yang sama, Om Frankie pun harus kewalahan lagi melawan para anak buahnya Bos Paul yang kembali bangkit. Dalam pertarungan itu, Frankie dikeroyok habis-habisan yang membuatnya tidak mampu bangkit lagi. Lalu Paul pun melehek Frankie dan siap untuk membunuhnya. Namun sebelum membunuhnya, Paul berkata kalau sejatinya nyawa harus dibayar nyawa. Dan tak apa maksud dari perkataannya itu. Yang jelasin langsung dibawa ke flashback tepat saat geng almarhum Sam sedang bersiap untuk melakukan tawuran dengan geng Paul yang ingin merebut wilayahnya. Dalam perang besar itu, Sam tidak sengaja membunuh ketuanya Paul, dan akibat insiden itulah Paul menyimpan rasa dendam yang besar kepada Sam beserta anak buahnya. Setelah menceritakan semua itu, Paul pun langsung membunuh Frankie dengan menggoroknya. Edan cuy. Di sisi lain, Bonnie sudah sampai ke rumahnya dan ia pun sangat khawatir saat melihat rumahnya sudah acak-acakan dan ibunya yang tidak ada. Tapi ia pun tidak sengaja menemukan sebuah korek api dan seketika saja langsung teringat kalau korek itu merupakan logo tempat sebuah klub judi milik Paul. Dengan cepat ia pun pergi ke sana untuk menyelamatkan sang ibu. Namun sia sekali di bar itu sudah ada banyak anak buahnya Paul yang menunggunya, yang membuat Bonnie harus melawan mereka dulu sebelum menemui ibunya. Di waktu yang sama, ibu Bonnie sedang berada di bawah dan disekap di markas pusat. Lalu Bos Paul berkata bahwa sebentar lagi ia akan membunuhnya. Namun sebelum melakukan itu, ia ingin menunggu Bonnie datang dulu agar bisa melihat ibunya dibunuh. Balik lagi kepada Bonnie yang telah berhasil mengobrak-abrik bar itu. Tapi sayangnya ia pun tidak menemukan ibunya. Lalu ia pun pergi dulu ke bar Om Frankie untuk mengecek keadaannya. Hingga saat sampai di sana, ia pun benar-benar terpukul saat melihat Frankie yang sudah tewas mengenaskan. Tentu saja itu merupakan hal yang sangat sedih dalam hidupnya karena harus kehilangan Om yang selama ini menjadi penenang sekaligus pelindung untuknya. Dan Bonnie pun menangis sejadi-jadinya atas kepergian sang Om terbaik. Di keesokan harinya, Bonnie pun akhirnya memberanikan diri untuk menyerang markas pusat untuk menyelamatkan ibunya. Di sana ia ternyata sudah ditunggu oleh banyak sekali para anak buahnya Bos Paul. Namun hal itu tidak membuatnya takut dan mundur. Yang ada ia pun malah tambah bersemangat demi keselamatan ibunya. Sehingga terjadilah pertarungan solo versus ART cuy. Dalam tawuran itu terlihat kalau Bonnie sangat OP parah karena mampu menumbangkan sebagian musuhnya. Sialnya lagi, di tengah baku hantam ia pun mulai merasa kelelahan yang membuatnya tidak fokus menghadapi sebagian kerocok-kerocoknya lagi. Bahkan mereka juga mampu memberikan serangan keras yang membuat Bonnie pun terjatuh.
Di saat sedang terjatuh, mereka pun tanpa ampun menyiksa Bonnie untuk membuatnya modar seketika. Dengan keadaannya yang sudah letih, Bonnie pun kembali memaksakan diri untuk bangkit lagi. Ia tidak peduli lagi dengan keselamatan nyawanya karena yang terpenting menurutnya adalah menyelamatkan ibunya. Hingga saat ia sedang terbangun, terdengarlah suara gemuruh yang ternyata datanglah sekelompok anak-anak SMA, gabungan sekolah Gaga dan Maco untuk membantu Bonnie. Dan cuy, epic sekali. Momen epik ini pun terjadi, tawuran besar antara anak-anak SMA versus mafia. Gaskeun. Wan, lu masuk sekarang. Kalian tahu harus ngapain? Di dalam tawuran besar ini terlihat kalau anak-anak STM yang lebih mendominasi dari segi kekuatan. Mungkin karena mereka yang kesehariannya memang sering tawuran. Sedangkan Bonnie sendiri memutuskan untuk masuk ke dalam gedung. Namun sial sekali, baru juga di lorong pertama ia sudah dihadang oleh si Pirang, orang yang telah mengalahkan ibunya Bonnie. Dan benar saja dalam perkelahian itu, Bonnie sangat kewalahan dan hampir saja tumbang. Tapi untungnya Gaga dan Maco datang untuk membantunya. Mereka berdua pun menyuruh Bonnie untuk segera melanjutkan jalannya lagi karena mereka berdua yang akan menahan si Pirang itu. Singkat cerita, Bonnie pun akhirnya sampai juga di atap gedung tepat Paul menunggunya. Di sana Paul pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Bonnie. Namun sialnya Bonnie yang memang sudah kelelahan harus terkena banyak sekali serangan yang membuatnya tumbang. Melihat hal itu, Paul pun langsung tertawa jahat sambil mengeluarkan pisaunya. Lalu ibunya Bonnie dikeluarkan juga dengan posisinya yang sudah tergantung. Pekecat lawan gua! Tetapi untungnya datang Gaga dan Maco ke sana dan seperti biasa pertarungan terjadi kembali. Dan siapa duga combo kedua bos sekolah ini sangat epik dan mampu menumbangkan semua anak buahnya Paul. Lalu Paul yang panik memutuskan untuk segera mengakhiri semuanya dengan menjatuhkan ibu Bonnie yang tengah tergantung. Namun untungnya Maco dengan sigap berhasil memegang tali itu yang membuat ibu Bonnie pun selamat. Sampai akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu pun tiba juga. Baku hantam Gaga, Maco, Bonnie versus Paul pun raja. Tapi siapa sangka hanya dengan beberapa serangan Paul pun malah langsung dijatuhkan. Hingga saat ia sedang terjatuh, ibu Bonnie langsung berlari untuk memberikan serangan mautnya. Dan saat Paul sudah tidak bisa melakukan perlawanan apapun, ibu Bonnie pun langsung menancapkan pisau di tubuhnya Paul. Sembari berkata bahwa inilah balas dendam yang selama ini ia tunggu-tunggu. Sampai kapanpun hidupnya tidak akan pernah tenang sebelum Paul tewas di tangannya. Saat kematian, lo akan mati di tangan gua. Dan kejadian barusan pun mengakhiri perang besar ini.
Lalu si ibu pun menghampiri Boni untuk memberikan nasihat terakhirnya. Yang mana dalam nasihat itu si ibu meminta Boni untuk melupakan kejadian-kejadian hari ini. Dan sekarang hiduplah dalam bahagia walau tidak ada dirinya. Sungguh sangat epik sekali cuy. Sekarang mama udah ngebalas semua dendam mama. Maafin mama. Dendam atas kematian papa kamu dan Frank. Di ending akhir, Boni pun akhirnya memutuskan kembali ke Surabaya, tempat wilayah sang ayah dan Franky. Dan setelah itu, film pun tamat. Edas, mantap.